di dalam Quran dan Al-Hadis itu sifatnya temporer. Semuanya temporer. Kalau masih sesuai kita jalankan, kalau enggak kita buang, enggak apa-apa. Agama itu akan dilihat dari apa yang kita kerjakan. Jangan lihat apa agamamu, tapi lihat apa yang dikerjakan temanmu pada kita. Orang yang jujur, orang yang soleh, punya solidaritas sosial, punya dedikasi, punya loyalitas, apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsip Islam liberal itu adalah ketentuan-ketentuan hukum yang sifatnya operasional di dalam Quran dan Al-Hadis itu sifatnya temporer. Semuanya temporer. Kalau masih sesuai kita jalankan, kalau enggak kita buang, enggak apa-apa. Kalau masih sesuai kita jalankan, kalau enggak kita buang, enggak apa-apa. Kalau Anda menyimak pasal demi pasal dalam rancangan KHI terbaru, apalagi Anda adalah golongan muslim yang konservatif, silahkan geleng-geleng kepala. Poligami haram. Pernikahan beda agama boleh-boleh saja. Perkawinan bukan ibadah, tapi cuma hubungan sosial biasa. Inikah substansi gerakan jaringan Islam liberal? Ya, untuk menafsirkan agama Islam yang sedapat mungkin menjawab tantangan-tantangan modern yang kita hadapi sekarang. Kita akan bahas pertama, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang asal muasal liberal. Bagaimana datang ke tanah air kita. Sebenarnya kalau kita kembali kepada sejarah liberal atau liberalisme, atau salah satu produknya adalah pluralisme, semua agama benar, semua agama masuk surga. Sebenarnya liberal itu adalah perkara yang baru, ya, yang tidak dikenal oleh agama-agama sebelumnya. Ya, kalau kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi misalnya, orang Yahudi mereka tidak mungkin liberal masuk dalam pemahaman mereka, mustahil. Karena mereka menganggap mereka yang paling benar, semuanya masuk neraka menurut mereka. Mereka berkeyakinan semua manusia diciptakan adalah untuk berkhidmah kepada mereka, untuk melayani mereka. Bahkan manusia diciptakan dalam bentuk manusia. Sebenarnya manusia selain Yahudi itu manzilahnya, kedudukannya seperti hewan. Hanya saja diciptakan dalam bentuk manusia supaya bisa melayani mereka. Kalau antum bentuknya seperti sapi susah disuruh-suruh, ya. Tapi kalau antum bentuknya manusia mudah untuk apa? Melayani mereka. Oleh karenanya mereka, ya, adalah memiliki pemahaman sukuisme yang luar biasa, dan mereka meyakini hanya mereka yang selamat. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin." Jadi mereka meyakini mereka hidup di dunia, kalau mati pasti masuk surga. Maka tatkala mereka memiliki keyakinan tersebut, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW menantang mereka. "Qul ya ayyuhalladzina hadu," katakanlah wahai orang-orang Yahudi, ya, "In za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas," kalau kalian menyangka hanya kalian wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, yang lainnya bukan, fatamannawul maut, kalau gitu minta mati saja. Kenapa hidup lama-lama kalau kalian yakin pasti masuk surga, ngapain hidup lama-lama? Wala yatamannawnahu abadan, kata Allah, dan mereka tidak bakalan minta mati selama-lamanya. Tantangan dari Nabi SAW. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Qul in kanat lakumud darul akhirati Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wa la yatamannahu abadan." Katakanlah, kalau kalian merasa bahwasanya surga hanya milik kalian, dan kalian merasa kalau mati pasti masuk surga, maka mintalah mati. Dan mereka tidak bakalan pernah minta untuk mati. Bahkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanah." Sungguhnya kau dapati orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang paling semangat untuk hidup lebih daripada orang-orang musyrikin. Kau akan dapati salah seorang dari mereka berharap untuk bisa hidup 1000 tahun. Ya. Jadi orang Yahudi, ya, menganggap semuanya sesat, menganggap semuanya di neraka, cuma mereka yang masuk surga. Oleh karenanya liberal nggak mungkin masuk dalam Yahudi. Liberal dalam artian semua agama benar, semua agama surga, itu mustahil masuk dalam pemikiran orang-orang Yahudi, kecuali Yahudi murtad, kecuali. Tapi kalau Yahudi asli nggak mungkin, karena mereka yakin suku mereka saja yang benar, mereka sya'bullahil mukhtar, hanya mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selainnya itu diciptakan untuk melayani mereka. Ya.
Apa antum pernah dengar zaman dahulu orang-orang Nasrani mengatakan, oh Muslim juga mau surga? Kita enggak, mereka enggak pernah berkata demikian. Kita enggak pernah dengar, waktu kita kecil enggak pernah dengar ada pemahaman liberal, enggak ada. Ini muncul baru belakangan. Dan kita ada namanya liberalisme atau pluralisme, lawannya adalah eksklusivisme. Eksklusivisme lawan inklusivisme. Eksklusivisme aja eksklusif, merasa diri paling benar. Adapun pluralisme merasa semuanya benar. Semua agama punya pemahaman eksklusivisme, semuanya eksklusif semua. Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani, Konghucu, semuanya merasa dia yang paling benar dan merasa mereka sendiri yang selamat. Antum coba, apakah orang-orang Buddha mau masuk agama Islam? Enggak mau. Teman-teman kita di Bali ya, ketahuan anaknya masuk Islam, dimarah-marah sama ibunya karena menganggap tidak akan menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya agama Hindu misalnya. Jadi maksud saya, asalnya seluruh agama adalah eksklusivisme, merasa hanya dia yang selamat. Muncul liberal belakangan, maka liberal ini muncul belakangan. Dan hebatnya, liberal itu sangat laku di kalangan kaum muslimin. Kita di sini, di tanah air Indonesia, saya hampir tidak pernah mendengar ada pendeta liberal. Hampir tidak pernah mendengar. Ada atau tidak? Ya. Ada pendeta liberal? Ada biksu liberal? Enggak ada. Mereka merasa mereka paling benar. Tapi kalau ustadz liberal, doktor liberal banyak yang menganggap semua agama apa? Benar. Jadi mereka ini baru muncul belakangan. Demikian juga muncul di tanah air kita belakangan. Dari mana mereka muncul? Tatkala sebagian pemuda-pemuda dikirim ke negara-negara kafir untuk belajar agama Islam. Bayangkan, dikirim ke negara-negara kafir untuk belajar agama Islam. Seharusnya kalau ingin belajar Islam, belajar ke negara-negara Islam. Ke Arab Saudi kah, ke Mesir kah, ya, ke Suriah kah, ke Libya kah misalnya. Kenapa belajar agama Islam di negara-negara kafir dan guru-gurunya orang-orang kafir? Guru-gurunya orang kafir. Jadi dia ini belajar agama Islam pada orang kafir. Apa tujuannya belajar agama Islam? Supaya menyelamatkan orang dari neraka menuju surga. Sementara dia belajar dari orang yang kekal dalam neraka jahanam. Paham? Ya. Paham atau tidak? Saya ulangi ya. Dia ini belajar agama Islam untuk menyelamatkan manusia dari neraka menuju surga. Sementara dia belajar Islam dari orang kafir yang kekal dalam neraka jahanam. Terus gimana? Ya. Ente harusnya apa namanya? Berpikir kritis. Kita kalau ingin belajar kimia ya belajar sama ahli kimia. Jangan belajar sama ahli pertanian. Itu nggak salah kalau begitu. Antum ingin belajar agama Islam, belajar sama pakarnya. Orang Islam sendiri yang pakar Quran, yang pakar hadis. Nah, ente belajar Islam sama orang yang bukan orang Islam. Gimana ente? Ini secara logika, secara apa namanya? Praktek ini salah seperti ini. Akhirnya kemudian mereka pulang membawa gelar doktor ya, entah dari Amerika, entah dari Inggris ya. Kemudian setelah itu mulailah mereka berkicau di tanah air kita ya. Dengan memberi fatwa-fatwa yang aneh-aneh. Ya, semakin aneh semakin hebat ya mereka ini. Ya, bahkan mereka mendapatkan penghargaan dari orang-orang kafir tersebut. Ya. Ini kalau kita tinjau dari sisi sejarah, jadi liberal itu atau liberalisme itu munculnya belakangan. Ya. Sekarang sudah generasi kedua. Generasi pertama yaitu Nurkholis Majid CS, kemudian generasi kedua sekarang Ulil Absar apa? CS. Ya. Sudah generasi kedua ya. Dan mereka terus berkembang, terutama di universitas-universitas, bahkan di universitas-universitas Islam yang ada di tanah air kita.